Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda dari Prodi Akuntansi Syariah 2. Di sini saya akan menjelaskan eh, penulisan tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem, suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu membacanya. Aturan tanda baca berbeda antar bahasa, lokasi, waktu, struktur, perkembangan dan beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karenanya tergantung pada pilihan penulis. Adapun jenis-jenis tanda baca, yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Kemudian B, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Kemudian C, tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain. Kemudian D, tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Kemudian E, tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk memindai bagian kata yang terpangkal oleh pergantian baris. Kemudian F, tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Kemudian G, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Kemudian H, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Kemudian tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Kemudian J, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk menggapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Kemudian K, tanda titik tunggal. Tanda titik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Kemudian I, tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Kemudian M, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk menggapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Kemudian N, garis miring. Tanda garis miring dapat dipakai dalam nomor 1 pada alamat penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin atau tahun ajaran. Kemudian O, tanda penyingkat. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Kemudian B, penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari 2 kata, yaitu penulisan dan kata. Penulisan adalah proses cara perbuatan menulis atau menulis, sedangkan kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Kamus Bahasa Indonesia edisi 3. Dari pengertian perkata di atas dapat disimpulkan bahwa penulisan kata adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan, persatuan, dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai ejaan yang disimpulkan. Adapun jenis-jenis penulisan kata. A, kata berimbuhan. Imbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya.
bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kemudian B. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Kemudian C. Gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Kemudian gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung atau ukuran tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Kemudian D. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut jika di tengah kata terdapat huruf vokal. Huruf vokal berurutan pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Kemudian huruf difton a, i, u, e, o tidak dipenggal jika di tengah kata dasar terdapat hukum konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal. Pemanggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Kemudian C. Kata depan. Kata depan seperti ke, di, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kemudian F. Partikel la, ka, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Kemudian partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Kemudian G. Signifikan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Singkatan yang terdiri atas huruf awal seperti kata-kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Kemudian H. Angka dan bilangan. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Kemudian kata ganti. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan mendahulunya. Kemudian kata sandang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya bagian C. Penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya bahasa Indonesia menyerapkan unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, dan Inggris. Dilihat dari taraf penyerapannya ada 3 macam kata serapan, yaitu kata asing yang sudah diserap sepenuhnya di dalam bahasa Indonesia, misalnya kap, sirsak, iklam, perlu, hadir, badang, waktu, kamar, botol, sekolah, dan ember. Kemudian kata asing yang dipertahankan karena sifat internasionalnya. Penulisan dan mengucapkan masih mengikuti cara asing, misalnya suter, cook, nuk, out, tim out, check. Kemudian ketiga, kata asing yang berfungsi untuk memperkaya peristilahan ditulis sesuai dengan EID, misalnya komputer, kalkulasi, calculation, matematika, matematik. Kemudian penyusuaian ejaan kata serapan. Penyusuaian ejaan unsur serapan dilakukan dengan kaidah yang sudah baku. Kurang lebih terdapat 53 jenis yang perlu diperhatikan. Berikut ini beberapa kasus penulisan yang perlu mendapat perhatian. Kata asing, acceleration, kata bakunya akselerasi, kata asing hidratik, kata bakunya hidrolik. Kemudian kedua, kata asing acceptor, kata bakunya acceptor, kata asingnya. Kemudian kata asing iatrogenik, kata bakunya iatrogenik. Kemudian
Kemudian ketiga, kata asing akuration, kata bakunya alkulturasi. Kemudian kata asing akuarium, kata bakunya akuarium. Kemudian kata asing atlet, kata bakunya atlet. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang penulisan unsur serapan, penulisan kata, dan penulisan tanda baca. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.